Baik, pada kesempatan ini saya akan menguji beda. Uji beda menggunakan SPSS. Uji beda atau bisa dikatakan uji komparatif atau uji perbandingan. Oke, langsung saja ke data yang akan kita uji. Pertama, kalau untuk uji validitas, seperti biasa uji validitas itu bisa dihitung manual. Jadi perhitungan manualnya seperti ini. Tinggal kita masukkan saja datanya. Nah, data ini kita masukkan saja. Datanya sebanyak 20 pertanyaan. Langsung saja kita copy aja semuanya datanya. Copy. Kita buka data SPSS-nya untuk uji bedanya, untuk uji validitasnya. Oke. Nah, kita buka uji validitasnya. Oke. Kita paste di sini. Paste, kemudian kita seperti biasa memberikan nama sesuai pertanyaannya. Oke, sudah dikasih nama P1 sampai pertanyaan 20. Nah, kita analyze, kita langsung ke analyze saja. Tadi di data view ini berupa memberikan data atau menginput data di sini. Kemudian ada variable view untuk memberikan nama data. Selanjutnya untuk uji validitasnya adalah yaitu validitasnya menggunakan Pearson product moment. Maka langkahnya adalah analyze, kemudian correlate, kemudian bivariate. Kita blok semua pertanyaan dengan jumlah pertanyaannya, dengan jumlah skornya. Oke, setelah itu masukkan ke variable. Di sini ada Pearson, ada kendala tahu, ada Spearman. Kendala tahu dan juga Pearson ini digunakan untuk uji kendala tahu. Pearson dan Spearman di sini digunakan untuk bisa menggunakan korelasi, bisa digunakan untuk korelasi atau bisa digunakan sebagai uji validitas dan reliabilitas. Saya uji validitas ya. Oke, selanjutnya centang aja yang Pearson karena menggunakan Pearson product moment. Flag ini centang aja dan klik OK. Kita akan mendapatkan hasilnya. Nah, ini hasil dari uji validitasnya gitu. Setelah itu mana yang akan diambil? Nah, yang akan diambil adalah hanya korelasi dengan jumlahnya saja. Jadi yang diambil itu kita klik aja yang ini, kita kosongkan. Diambil adalah yang Pearsonnya saja. Oke. Jadi yang diambil hanya Pearsonnya saja. Seperti itu. Ini hasilnya, semua datanya valid. Oke, ini kita akan nanti kita akan rekap dulu. Nanti kita rekap untuk diringkas agar tampilannya di bab 4-nya tidak terlalu tidak terlalu banyak gitu, tidak terlalu panjang. Kan yang diambil adalah jumlahnya saja atau korelasinya saja atau koefisien validitasnya saja. Yang ini semuanya kita kosongkan ya. Oke, semuanya dikosongkan. Yang signifikan n-nya ini dikosongkan karena yang diambil adalah nilai Pearson correlation-nya saja. Jadi semuanya ini yang diambil ya, yang Pearson correlation-nya saja. Nanti ini dihapus saja semuanya. Oke. Selanjutnya uji reliabilitas. Uji reliabilitas itu masuk ke analyze, kemudian scale, masuk ke reliability analysis, masukkan variabel jumlah variabelnya, jumlah pertanyaannya. Misalkan 20 pertanyaan, seluruh item pertanyaan dimasukkan. Oke. Nah, datanya yang diambil adalah nilai korban alpha ini.
Jadi 0,988. Di sini memang tidak ada 0, tapi di SPSS itu memang di 0 di depan koma itu tidak ditampilkan. Langsung 0,988. Artinya di situ 0,988. Nah, 0,988 ini lebih dari 0,7, berarti item tersebut seluruh instrumen pertanyaan itu dinyatakan reliable, seperti itu. Itu tinggal di copy aja ke ke Word-nya. Oke, seperti itu aja sih untuk uji validitas dan reliabilitas. Oke, selanjutnya kita akan uji beda. Datanya sudah dipersiapkan sebenarnya, jadi tinggal kita buka aja uji bedanya, uji beda independennya. Oke. Di sini datanya yang diambil dari mana? Data yang diambil itu dari data Excel-nya. Oke, sebentar. Data yang diambil adalah data eksperimen ini. Oke, ini yang diambil. Nah, jumlahnya ini yang diambil. Ini untuk uji beda independen ya. Jadi ada uji beda independen, ini uji beda eksperimen atau uji beda yang berpasangan. Nah, ini uji beda yang berpasangan itu berarti data yang ini. Nah, ini untuk data yang berpasangan atau pretest posttest. Di sini ada dua kelompok yang menikah, yaitu pretest konvensional, posttest konvensional. Yang kedua adalah pretest eksperimen, posttest eksperimen. Langsung saja kita ke uji bedanya. Akan tetapi sebelum uji beda, terlebih dahulu harus diuji normalitas. Dan normalitasnya itu masuk ke analyze, kemudian deskriptif, kemudian masuk ke explore. Kita masukkan variabelnya. Jadi pretest, pretest konvensional dan posttest konvensional kita masukkan. Oke. Langsung saja masukkan ke dependen. Setelah itu ambil statistik. Jadi deskriptif ini centang. Masuk ke plot, di sini normality ini dicentang, normality plot with test dicentang. Setelah itu klik continue. Setelah itu klik OK saja. Kita akan mendapatkan hasil dari uji normalitasnya. Nah, karena sampelnya kecil, maka pemilihannya adalah yang digunakan adalah Shapiro-Wilk. Sampelnya berapa sih? Nah, sampelnya di sini sebanyak 40, masing-masing kelompok 40. Andaikan masing-masing kelompok itu lebih dari 50, itu bisa menggunakan Kolmogorov Smirnov, seperti itu. Jadi alasannya ketika sampelnya kurang dari 0, kurang dari 50, maka menggunakan Shapiro-Wilk. Masing-masing kelompok kurang dari 50 maka menggunakan Shapiro-Wilk. Oke. Nah, cara membacanya di sini itu nilai signifikansinya. Ketika nilai signifikansinya dari masing-masing kelompok kurang dari 0,05, berarti data tersebut tidak normal. Jadi data di sini tidak normal. Kenapa tidak normal? Karena pada kelompok posttest konvensional nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Maka selanjutnya pengujian itu tidak bisa dilakukan menggunakan uji beda berpasangan atau paired sample t-test, akan tetapi bisa menggunakan alternatifnya, yaitu uji beda menggunakan Wilcoxon, di mana uji Wilcoxon di sini tidak memerlukan asumsi normalitas. Jadi ketika data tidak normal maka bisa menggunakan uji beda Wilcoxon kayak gitu. Oke. Uji normalitas sudah diketahui, maka selanjutnya akan diuji akan diuji Wilcoxon.
masuk lagi ke analyze, kemudian masuk ke non parametric test, masuk ke legacy dialog, kemudian masuk ke to related sample di sini. Oke, kita masukkan yang pretest. Oke, masukkan post test konvensional. Klik di sini Wilcoxon second, kemudian McNamara di sini nggak usah dicentang, marginal homogeneity juga tidak perlu dicentang. Jadi tinggal kita klik OK saja. Di sini yang dicentang adalah Wilcoxon. Oke, centang. Nah, maka akan keluar untuk nilai ranknya, min ranknya, kemudian hasilnya. Nah, hasil yang dibaca di sini N di sini yaitu menjelaskan negatif rank adalah jumlah orang yang mengalami perubahan atau yang tidak mengalami perubahan, atau bisa dikatakan lebih rendah perubahannya ketimbang yang sebelumnya, yaitu sebanyak 19 orang. Kemudian yang mengalami perubahan itu hanya sebanyak 7 orang yang positif rank. Kemudian yang TIS atau yang tidak mengalami perubahan atau baik itu menurun ataupun meningkat, artinya sama, tidak ada perubahan, yaitu sebanyak 3 orang. Sebanyak 7 orang. Oke, setelah itu, setelah kita uji, maka karena kita akan langsung interpretasikan. Sebentar. Setelah ini kan udah diketahui, di sini ada keterangannya. Ini maksudnya ke sini post test konvensional kurang dari pretest. Jadi artinya post test itu kurang dari pretest sebanyak 19 orang, post test konvensional lebih dari post pretest konvensional itu 7 orang, dan yang tidak mengalami perubahan atau sama dengan pretest maupun post test sama dengan sebanyak 7 orang. Dan selanjutnya, apakah terdapat perbedaan signifikan atau tidak? Kita bisa dilihat dari asim seek to tell di sini, yaitu uji signifikansinya harus kurang dari 0,05. Ketika kurang dari 0,05, maka dapat dikatakan di situ terdapat perbedaan yang signifikan. Seperti itu. Jadi untuk uji beda konvensional, pretest post testnya sudah selesai. Selanjutnya kelas eksperimen. Sama saja langkahnya. Pertama kita akan uji normalitas, masuk ke analyze, kemudian deskriptif, explore. Di sini keluarkan yang tadi, data yang tadi kita keluarkan karena kita akan memasukkan variabel baru, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Eksperimen, pretest dan post testnya. Klik saja OK langsung. Karena tadi sudah diklik yang lainnya. Jadi plot sudah dicentang, item juga sudah, significance juga udah, klik OK, klik continue, klik OK. Akan keluar hasilnya untuk uji normalitas pada kelompok post test eksperimen dan pretest eksperimen. Maka didapatkan hasilnya adalah sebesar 0, di sini ya, tetap di sini yang Shapiro Wilk gini ya. Untuk pretest eksperimen nilai signifikansinya adalah sebesar 0,638, lebih dari 0,05, maka dikatakan normal. Kemudian untuk kelompok post test eksperimen juga datanya normal karena nilai signifikansinya lebih daripada 0,05. Ingat, SPSS tidak menampilkan 0 di depan koma. Jadi di sini tetap ada 0,588. Datanya berarti normal. Setelah normal, maka uji yang digunakan adalah uji beda berpasangan atau pair sample t-test. Caranya yaitu analyze, comparison, kemudian masuk ke pair sample t-test eksperimen di sini. Masukkan juga post test eksperimen, pretest di sini. Setelah itu tinggal klik OK saja. Maka akan keluar hasilnya. Nah, ini hasilnya ya untuk uji beda berpasangannya. Ini di sini nilai rata-ratanya. Di sini itu nilai rata-ratanya pretest eksperimen lebih rendah ketimbang post test eksperimen. Itu nilai rata-ratanya adalah 54,65, kemudian 74,85,
74,85 untuk kelas post test eksperimennya. Jadi pretest dan post test itu ada perubahan. Oke. Jadi tidak ada yang lebih rendah ketimbang hasil post testnya. Nah, untuk membuktikan itu signifikan atau tidak perbedaannya, maka dapat dilihat dari nilai paired sample t-testnya di sini. Paired sample test yaitu nilai signifikansinya sebesar 0,000 kurang daripada 0,05, maka dengan demikian dapat disimpulkan untuk uji beda berpasangan pretest post-test eksperimen itu terdapat perbedaan yang signifikan. Oke, seperti itu untuk yang kelas eksperimen atau uji beda yang berpasangan. Oke, sudah jelas ya untuk yang berpasangan. Selanjutnya akan diuji mengenai uji beda tidak berpasangan atau uji beda independen, yaitu perbandingan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol pada masing-masing kelompok. Contohnya yaitu pretest eksperimen dengan pretest kontrol, kayak gitu. Oke. Bisa dikatakan eksperimen, bisa dikatakan eksperimen, bisa juga dikatakan kelas kontrol, kayak gitu. Jadi yang dibandingkan adalah kelas eksperimen dengan kelas kontrolnya. Oke. Kita close dulu yang ini, close lagi. Ini tadi close juga ya. Oke. Ini uji beda pretest dan post test. Oke. Di sini datanya sudah ada ya, sudah dimasukkan ke sini. Jadi data view-nya sudah ada. Jadi di sini pretest, di sini post test. Oke. Ada kode ya, di sini ada kodenya, ada kode konvensional dan kelas eksperimen. Jadi di sini tuh pretest, di sini masing-masing pretest di sini tuh. Ini datanya tadi kan total itu kelompok satunya itu kelompok yang eksperimen. Kelompok eksperimen itu ada 33, kemudian yang konvensional itu ada 33, sedangkan yang kelas post test, yang kelas eksperimen itu ada 40 berarti. Nah, oke. Jadi total ada 73 karena sampelnya. Jadi kelompok pretest yang kelompok eksperimen itu terdiri dari 40, sedangkan yang konvensional itu terdiri dari 33 orang. Oke. Masuk ke variable view dulu, kita cek dulu datanya. Nah, di sini pretest, artinya masing-masing pretest nanti akan membandingkan antara pretest konvensional dengan pretest eksperimen. Oke. Dan juga uji beda selanjutnya yaitu yang kedua, membandingkan antara pretest antara post test eksperimen dengan post test konvensional. Sebelum itu kita harus memberikan kelas atau memberikan kode pada masing-masing kelompoknya. Jadi kelompoknya di sini kasih kode dulu untuk membedakan mana kelas konvensional dan mana yang kelas eksperimen. Oke. Caranya gimana? Masuk aja di sini ada dikasih nama variabel baru yaitu K atau kelas. Satu di values di sini kasih nama. Jadi satu adalah kode untuk konvensional, 2 untuk eksperimen. Oke. Nah, terlebih dahulu ketika kita sudah mendapatkan data, sudah menginput data di sini kan ada konvensional, eksperimen ke bawah. Oke. Setelah itu kita akan menguji normalitas terlebih dahulu. Jadi sebelum dilakukan uji beda, kita akan memastikan terlebih dahulu bisa menggunakan yang uji beda independen atau menggunakan yang mean Whitney. Jadi kalau misalkan datanya tidak normal bisa menggunakan mean Whitney. Oke, seperti itu ya. Langsung saja kita masuk ke uji bedanya atau ke pertama uji normalitas terlebih dahulu ya. Oke, seperti tadi analyze, descriptive, kemudian explore, masukkan data dependent list ke sini. Kemudian K ini masukkan ke label masukkan ke faktor list ya. Jadi oke. Kita klik oke. Kita akan mendapatkan normalitasnya. Oke. Analyze lagi. Kemudian descriptive, explore.
kita plot di sini, normalnya kecentang terlebih dahulu, di sisi selainnya non. Oke, kita akan mendapatkan normalitasnya. Oke, datanya berarti normal. Antara pretest konvensional dengan pretest eksperimen itu datanya normal. Oke ya, ini pretest, yang ini pretest konvensional, yang ini pretest eksperimen. Untuk nilai signifikansinya adalah sebesar 0,310 untuk nilai konvensional pada pretestnya, kemudian pretest eksperimen adalah 0,638. Jadi datanya normal, dua-duanya normal. Ketika data normal, maka selanjutnya akan dilakukan uji beda menggunakan uji beda independen. Ingat, ketika data tidak normal, pada uji beda independen itu bisa menggunakan uji beda mean Whitney. Beda dengan yang yang tadi itu yang uji beda berpasangan atau pair sample t-test, maka alternatifnya adalah menggunakan Wilcoxon. Oke, seperti itu ya. Karena datanya normal, maka selanjutnya kita akan uji beda menggunakan uji beda independen atau yang parametrik. Langsung saja kita masuk ke analyze, kemudian comparison, masuk ke independent sample t-test. Oke, masukkan variabel yang akan kita uji, test variable, berarti pertama pretest ya. Oke, kemudian kita masukkan kelasnya. Kelas itu apa? Kelas konvensional dan kelas eksperimen. Kita kan sudah tadi memberikan kode 1 dan 2, berarti yang paling grup 1 kita 1, grup 2 kita kasih 2. Setelah itu continue. Setelah itu kita akan klik OK, maka akan keluar hasil dari uji beda yang tidak berpasangan atau uji beda independent sample t-test. Kita mendapatkan nilai min-nya juga atau nilai rata-rata. Jadi kelas konvensional itu terdiri dari 33, yaitu n sebanyak 33 orang, sedangkan eksperimen terdiri dari 40 orang. Berarti lebih tinggi yang kelas eksperimen karena nilainya adalah sebesar 54,65, sedangkan kelas konvensional nilainya atau nilai rata-ratanya itu sebesar 47,0. Oke. Nah, untuk membuktikan di sini bisa juga dijelaskan mengenai homogenitasnya. Nah, dikatakan homogen yaitu ketika data tidak signifikan. Nilai F ini tidak signifikan. Signifikansi ini 0,624 lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan di situ tidak signifikan. Artinya model atau data itu tidak homogen. Itu sudah memenuhi daripada asumsi. Oke. Uji homogenitasnya di sini berarti ya. Jadi uji homogenitas itu membuktikan datanya yang itu homogen atau tidak homogen. Kalau misalkan tidak signifikan, maka untuk nilai signifikansinya, jadi kesimpulannya ketika tidak signifikan itu jadi kesimpulannya ketika nilai signifikansinya lebih daripada 0,05 artinya data homogen. Jadi kesimpulannya adalah data homogen. Oke. Jadi ketika nilai F hitung atau nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05
maka dapat disimpulkan bahwa data homogen. Data homogen berarti ya kesimpulannya. Oke. Artinya memenuhi asumsi juga. Selanjutnya di nilai T, di sini nilai T hitung, artinya uji bedanya. Kemudian di sini nilai signifikansinya. Yang diambil adalah yang ini ya, karena nilainya itu datanya homogen. Berarti yang diambil adalah equivariance assessment gitu. Jadi yang diambil adalah nilai signifikansinya yang ini, yang di atasnya ini, bukan yang ini ya, bukan yang ini. Jadi yang diambil adalah nilai yang lurusnya ini. Oke. Nah, nilai signifikansinya sebesar 0,00, maka karena di sini signifikansinya kurang daripada 0,05, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data terdapat perbedaan yang signifikan antara kelas konvensional dan kelas eksperimen. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menguji beda mengenai uji beda yang post testnya ya, antara post test eksperimen dan post test konvensional. Langsung saja kita sama kayak tadi, analyze kemudian deskriptif, karena menguji normalitas terlebih dahulu. Oke. Kita keluarkan yang pre-test, kita masukkan post testnya. Oke. Kita kelasnya udah kita masukkan aja di sini. Yang plotnya juga harus dicentang, normalitinya, plot with test itu dicentang, klik continue, kemudian klik OK. Ternyata datanya tidak normal. Nah, ketika data tidak normal, kok bisa langsung dikatakan tidak normal? Yaitu dikatakan tidak normal itu ketika nilai signifikansinya kurang daripada 0,05. Artinya 0,045 kurang daripada 0,05. Jadi artinya data tidak terdistribusi secara normal. Maka selanjutnya, karena data tidak normal, kita akan menguji beda menggunakan uji beda Mann-Whitney. Oke, oh iya sebentar. Sebenarnya kita akan bisa melihat juga nilai rata-ratanya. Bagaimana nilai rata-rata lebih tinggi mana antara kelas konvensional dan kelas eksperimen? Kita bisa melihat di nilai eksperimen di sini. Yang kelas konvensional min atau nilai rata-ratanya sebesar 46,2424. Kemudian yang kelas eksperimen adalah sebesar 74,85. Kelas konvensional ada sebesar 46,24, sedangkan yang kelas eksperimen adalah 74,85. Oke. Dari nilai rata-ratanya aja sudah terlihat ya. Di sini ada perbedaan. Nah, untuk membuktikan itu berbeda signifikan atau tidak, maka akan dilakukan uji beda menggunakan Mann-Whitney. Kenapa Mann-Whitney? Karena datanya tidak terdistribusi normal. Kalau misalkan datanya normal, bisa menggunakan uji beda independent sample t-test. Maksudnya kalau misalkan mau datanya normal, bisa masuk ke analyze, comparison, kemudian independent sample t-test ya. Kalau misalkan datanya normal, tapi karena datanya tidak normal, maka ujinya menggunakan Mann-Whitney. Caranya gimana? Langsung aja kita masuk ke caranya. Klik analyze, kemudian non parametric test, legacy dialog. Kemudian kita memilih yang two independent sample t-test. Kalau misalkan tadi kan two related sample t-test, sample test gitu kan. Two relate sample. Kalau sekarang kita two independent samples. Oke. Kita klik two independent sampelnya, klik OK. Kemudian masukkan post test karena akan menguji post testnya. Oke. Masukkan ke test variable list. Masukkan ke variable grouping. Oke. Kita klik 1 untuk kode 1, klik 2 untuk kode 2. Uji beda itu ada 2 kelompok saja. Jadi uji beda itu yang uji beda independen itu maksudnya uji komparmen, berarti masuknya ke uji beda 2 kelompok. Kalau misalkan 3 kelompok masuknya ke ANOVA atau one way ANOVA atau two way ANOVA, bisa juga kayak itu. Oke, langsung saja kita klik continue. Klik continue. Di sini sudah dicetak sendiri nih, sudah otomatis Mann-Whitney, ada Kolmogorov-Smirnov, ada Wolfowitz runs, kemudian Moses extreme reaction. Kita klik, hanya yang diklik yang dicentang adalah pada Mann-Whitney saja. Oke. Setelah itu klik OK. Nah, kita akan mendapatkan min ranknya, kemudian kita akan mendapatkan nilai signifikansinya. Jadi nilai signifikansinya yang diambil adalah yang mana? Nilai yang diambil adalah yaitu asymptotic significant to tail, yaitu sebesar 0,000.
0,000 ini kurang daripada 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data terdapat perbedaan yang nyata antara post test konvensional dengan post test eksperimen. Oke, sudah jelas ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini dapat membantu. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa membantu dan mempermudah untuk membantu dan juga bisa dimengerti oleh teman-teman semuanya. Oke, sekian dulu dari saya. Kurang lebihnya atau ada tutur kata yang salah, saya minta maaf. Oke, sekian.